Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam ya eh, kita lanjutkan untuk mata kuliah manajemen investasi kita. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari opsi, di mana opsi itu merupakan salah satu instrumen derivatif atau instrumen turunan, di mana maksud dari instrumen derivatif sendiri adalah instrumen investasi yang nilainya itu tergantung atas suatu instrumen yang lain. Dalam hal ini biasanya saham. Nanti ada instrumen derivatif lain seperti waran, kemudian ada HMETD, kemudian di bursa itu ada instrumen derivatif future dan lain-lain. Nah, yang kita bahas di dalam pertemuan ini dan minggu lalu adalah opsi, di mana opsi sendiri ada opsi jual dan opsi beli. Seharusnya kemarin udah kalian lihat ya, udah kalian baca mengenai konsepnya. Nah, sekarang di pertemuan ini yang akan kita bahas adalah strategi perdagangan opsi dan cara melakukan penilaian atas opsi, baik itu opsi beli maupun opsi jual. Jadi investor dapat menggunakan opsi untuk melindungi portofolio terhadap risiko penurunan harga dan untuk melakukan spekulasi. Jadi ada dua fungsi ya dari opsi secara umum, yaitu untuk melakukan hedging. Hedging itu lindung nilai. Maksudnya kan kemarin pada saat kita punya opsi jual misal, ya, pada saat kita punya opsi jual, eh, dikala nanti harga saham itu turun, maka kita bisa memastikan bahwa kita punya hak untuk menjual saham pada suatu harga tertentu yang biasanya di atas nilai pasar. Nah, jadi kita tidak akan terpapar terhadap risiko penurunan harga saham. Pada saat harga saham itu naik, kita juga punya opsi atau hak atau opportunity untuk bisa membeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar pada saat kita memiliki yang namanya opsi beli atau call option. Itu dari konteks hedgingnya atau lindung nilainya. Nah, fungsi yang lain adalah untuk melakukan spekulasi. Spekulasi. Investor yang punya ekspektasi bahwa harga saham akan mengalami kenaikan akan membeli call option atau menjual put option. Kemudian, jika investor berharap bahwa harga saham akan turun, maka investor akan membeli put option atau menjual call option. Jadi kemarin kan udah dibahas bahwa kalau dilihat dari jenisnya opsi ada dua. Kalau dilihat dari pihaknya itu juga ada dua. Kalau jenisnya itu ada call option dan put option. Kalau pihaknya itu ada dua, yang membeli opsi dan yang menjual opsi. Di mana produknya itu adalah yang diperjualbelikan. Jadi ada pihak pembeli opsi dan penjual opsi. Kemudian ada dua jenis opsi, opsi beli maupun opsi jual. Itu dua hal yang berbeda ya, jadi jangan bingung ya, jangan sampai bingung. Makanya di sini ada membeli call option atau menjual put option. Pada saat harga saham akan naik dan pada saat kita yakin harga saham itu akan turun, kita bisa melakukan hedging dengan cara membeli put option atau menjual call option. Nah, ini kemarin eh, ilustrasi keuntungan dan kerugian dari masing-masing pembeli maupun penjual call option dan put option udah tersedia di materi yang kemarin. Nah, strategi yang pertama adalah naked strategi. Ya, naked itu kan dari kata-kata telanjang ya, apa adanya gitu kan. Jadi naked strategi merupakan strategi perdagangan opsi yang memilih satu dari 4 posisi di atas, yaitu sebagai pembeli call, pembeli put, atau penjual put. Jadi intinya naked strategi itu kita ngambil satu posisi aja, entah itu menjadi pembeli call atau penjual call
pembeli put atau penjual put. Ya. Kalau kita yakin bahwa pasar itu akan naik, maka kita bisa menjadi pembeli call atau penjual put. Kalau kita yakin pasar itu akan turun, maka kita bisa menjadi pembeli put atau penjual call. Udah cuma satu aja. Ya. Jadi murni kita hanya membeli atau mengambil satu posisi dari 4 opsi ini atau 4 peluang ini atas perkiraan kondisi pasar tertentu. Nah, jadi membeli call option dan menjual put option itu dilakukan pada saat kita yakin pasar akan naik, akan bullish, dan menjual call option serta membeli put option itu dilakukan pada saat kita yakin pasar itu akan turun ya. Nah, ini sekali lagi tolong dipahami, diresapi lagi dari masing-masing ini bedanya apa. Ya, kemarin sudah dibahas ya. Naked strategi. Jadi intinya kita cuma ngambil satu posisi aja. Kita mau jadi pembeli call option atau mau jadi penjual put option, mau menjadi penjual call option atau menjadi pembeli put option. Ya, itu namanya naked strategi. Kemudian strategi yang kedua adalah hedge strategi. Jadi selain mengambil satu posisi dalam perdagangan opsi, ia juga mengambil posisi yang lain dalam perdagangan saham yang dijadikan patokan dalam opsi tersebut. Tujuan mengurangi kerugian jika terjadi pergerakan harga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau naked strategi kita yakin bahwa pasar itu atau harga saham acuan kita itu bergerak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Jadi kalau benar-benar naik ya jadi ya beli call option aja, itu naked strategi. Tapi kalau hedge strategi kita tuh udah memasukkan unsur ketidakpastian bahwa kayaknya ada kemungkinan bahwa terjadi penyimpangan dari hal yang kita ekspektasikan deh, gitu kan. Jadi nanti ada 2 cara untuk mengatasi hal tersebut, yaitu covered call writing strategi dan protective put buying strategi. Ini juga mungkin akan sedikit membingungkan pada saat pertama kali kita diskusikan, jadi nanti silahkan setelah pertemuan bisa dipelajari lagi atau mencari referensi lagi untuk memperjelas konsepnya ya. Yang pertama, covered call writing strategy. Strategi ini dimaksudkan untuk melindungi portofolio yang dimiliki terhadap penurunan harga saham. Ya, jadi tujuannya untuk melindungi portofolio yang dimiliki terhadap penurunan harga saham. Caranya adalah dengan cara menjual call option terhadap saham yang telah dimiliki dalam portofolio. Ya, jadi maksudnya adalah misal saya udah punya saham Astra International ya, dalam portofolio saya. Nah, selain saya memiliki saham Astra International, saya juga memiliki kontrak opsi call atas Astra International yang nanti saya tawarkan untuk saya jual. Ya, jadi di sini di strategi covered call writing ini saya punya 2 aset. Aset pertama itu adalah sahamnya, saham fisiknya. Kemudian aset kedua itu adalah kontrak opsi call-nya atas saham fisik yang saya miliki. Ya. Jadi jangan sampai saya punya Astra International tapi kontrak opsi call yang saya miliki itu atas saham yang lain, misalnya saham BNI misal kayak gitu. Enggak kayak gitu ya. Jadi ini saya punya 2 aset, kemudian aset pertama adalah saham fisiknya, misalnya Astra International, dan yang kedua adalah aset kedua adalah kontrak opsi call untuk Astra International yang nanti akan saya jual. Ya. Jadi di sini saya ngambil
posisi sebagai penjual call option. Penjual call option. Penjual call option berarti kita mengantisipasi bahwa pasar itu akan turun. Kalau kita pembeli call option, kita mengantisipasi pasar itu akan naik. Jika harga saham mengalami penurunan, maka investor akan mengalami kerugian atas portofolio sahamnya, ya kan? Atas saham fisiknya. Pastikan kalau harga saham turun, ya kita berada dalam kondisi unrealized loss kan, gitu kan, mengalami kerugian. Tapi investor tersebut masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi kembali atas pendapatan yang diperoleh dari penjualan call option. Jadi walaupun nilai portofolinya turun, tapi kita masih bisa mendapatkan return atas aktivitas reinvestasi dari penjualan kontrak opsi call. Nah, ini ilustrasinya. Investor A mempunyai saham XYZ sebanyak 100 lembar dan harga XYZ sekarang adalah 1000. Jadi nilai total atas saham XYZ yang dimiliki A adalah 100.000. Jelas ya sampai sini kan? Kemudian pada saat itu call option untuk 100 lembar saham XYZ pada strike price 1000 dapat dijual pada harga 5000. Kalimat kedua ini kita pahami lagi bahwa jadi ada call option untuk 100 lembar saham XYZ. Nah, ini harus sama. Si investor A punya saham XYZ, dia juga punya kontra opsi call untuk saham XYZ. Kemudian di dalam kontrak opsi call-nya itu ada keterangan bahwa strike price atau harga kesepakatan untuk saham XYZ itu adalah sebesar 1000. Dapat dijual pada harga 5000. Nah, strike price 1000, 5000 ini yang namanya premi. Kemarin sudah saya jelaskan, premi itu adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan kontraknya. Kalau strike price atau exercise price sebesar 1000 di sini adalah harga kesepakatan untuk saham XYZ dalam contoh soal ini. Gitu ya. Jika kemudian si A memutuskan untuk tetap memiliki 100 lembar saham XYZ dan menjual satu call option, ya kan? Memiliki saham dan menjual call option, itu covered call writing strategy. Maka keuntungan atau kerugian dari strategi tersebut akan dipengaruhi oleh harga saham XYZ pada saat jatuh tempo. Ya. Nah, kalau ada keterangan bahwa keuntungan kerugian atau profil keuntungan kerugian pemilik opsi itu ditentukan oleh harga saham pada saat jatuh tempo, maka kontra opsi tersebut dijual menggunakan gaya, kemarin kan ada dua yang di penjelasan kemarin, ada gaya Eropa dan gaya Amerika. Nah, kalau hanya atau profil keuntungan kerugian ditentukan hanya bisa ditentukan pada saat jatuh tempo, maka kontra opsi ini menggunakan gaya Eropa. Ya, karena kontra opsi gaya Eropa tidak memberikan kebebasan bagi pemilik kontra opsinya untuk mengeksekusi hak opsinya selain pada saat jatuh tempo. Jadi kalau jatuh temponya misal 30 Agustus, ya berarti kontra opsi ini hanya bisa dieksekusi, dilaksanakan haknya atau tidak dilaksanakan haknya yaitu di tanggal 30 Agustus. Tapi kalau gaya Amerika itu bisa dilaksanakan kapan saja sampai tanggal 30 Agustus. Itu. Jadi kalau lihat dari keterangannya ini, oh ini berarti menggunakan gaya Eropa. Supaya lebih mudah untuk ilustrasi ya ini ya. Kalau di Indonesia itu menggunakan gaya Amerika kalau nggak salah. Nah, ini adalah skenario-skenario yang bisa terjadi. Nah, ini agak panjang, kita pahami bareng-bareng teman-teman. Jika harga saham XYZ per lembar
lebih besar dari 1000. Ya. Jika harga saham XYZ per lembar lebih besar dari 1000, maka pembeli call option akan melaksanakan opsi tersebut dan membayar kepada penjual opsi sebesar 5.000. Sebanyak 100 lembar saham XYZ yang dimiliki A akan dibeli oleh pembeli opsi dengan harga 100.000 sehingga A akan mendapatkan uang sebesar 105.000. Pada kenyataannya, A bisa memperoleh pendapatan yang lebih besar dari 105.000 karena A mempunyai kesempatan untuk menginvestasikan kembali uang 5.000 yang didapat dari hasil penjualan opsi sehingga keuntungan minimum yang diperoleh A ketika harga saham XYZ per lembar lebih besar dari 1000 adalah sebesar 5.000 dari selisih 105.000 dikurangi 100.000. Nah, kita bedah satu-satu dulu ya biar ngerti. Jadi di skenario pertama, harga saham XYZ di pasar itu lebih besar dari 1000. Tadi si A, investor A membeli saham XYZ di harga 1000 sebanyak 100 lembar. Ya kan? Kemudian setelah beberapa saat, anggap aja ini ada di expiration date-nya di tanggal jatuh tempo, ternyata harga saham XYZ itu lebih besar dari 1000. Nah, kalau harga saham XYZ lebih besar dari 1000, maka apa yang akan dilakukan oleh pembeli call option? Ya. Yang akan dilakukan oleh pembeli call option adalah melakukan atau mengexercise hak opsi call-nya. Ya kan? Pembeli call option ini bukan si A ya, untuk di garis bawahi. Si A ini adalah penjual call option. Ya, covert call writing strategy itu si A menjadi penjual call option. Jadi ada dua pihak, saya A dan teman saya adalah si B. Kita udah bersepakat ya. Saya menawarkan si B ini kontra opsi beli. Saya akan menjual kontra opsi beli pada si B, teman saya ini. Dia bisa membeli saham XYZ di harga 1000. Ternyata pada hari jatuh temponya harga sahamnya di atas 1000. Maka si B menggunakan logika dasarnya akan mengeksekusi kontra opsi call-nya dong. Ya kan? Kenapa? Karena harga saham A di atas 1000, dia bisa membeli di saya seharga 1000. Ya, dia bisa membeli di saya seharga Rp1.000 per lembar. Dia bisa membeli lebih rendah. Ya kan? Gitu. Nah, apa yang terjadi dengan saya kalau gitu? Atau investor A? Profil keuntungannya gimana? Situasi portofolionya dia. Situasi portofolio dari investor A atau dalam hal ini adalah saya misalnya. Berarti saya harus menyerahkan 100 lembar saham XYZ yang sudah saya miliki, yang kemarin saya beli di harga 1000 kepada investor B. Ya. Berarti saya menyerahkan kapitalisasi atas portofolio saya senilai Rp100.000 kepada investor B. Gitu. Nah, pertanyaannya, pada saat saya menyerahkan saham XYZ, yang saya peroleh apa? Yang saya peroleh adalah premi kontrak opsinya. Gitu. Karena supaya B bisa membeli saham XYZ di saya di harga Rp1.000, dia harus membeli kontra opsi call yang saya jual. Ya. Nah, saya mendapatkan uang 5.000. Saya mendapatkan uang 5.000 plus Rp100.000. Rp100.000 dari penjualan 100 lembar saham XYZ di harga
1000. Berarti uang yang saya miliki sekarang berapa? Yang saya miliki sekarang adalah 105.000. Ini A akan memperoleh uang sebesar 105.000. Ya, saya akan mendapatkan uang 105.000. Nah, dalam konteks ini maka sebenarnya saya sudah mendapatkan keuntungan minimal, yaitu sebesar 5.000 rupiah yang diperoleh dari 105.000 uang yang saya peroleh saat ini dari menjual saham XYZ plus menjual kontra opsi dengan premi 5.000 dikurangi dengan 100.000. 100.000 dari mana? Ya 100.000 ini modal saya beli saham XYZ. Ya. Nah, ini keuntungan minimum. Kenapa disebut keuntungan minimum? Karena bisa jadi keuntungannya lebih dari 5.000 kalau saya bisa memanfaatkan si 5.000 rupiah ini untuk aktivitas investasi yang lain. Kan siapa yang tahu 5.000 rupiah ini saya investasikan, saya dapat keuntungan 10.000. Ya, berarti kan keuntungannya lebih dari 5.000 gitu. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Nanti kalau nggak jelas ya diputar lagi videonya. Nanti saya upload. Covered call writing strategy. Ini skenario pertama kalau harganya lebih dari 1.000. Jika harga saham XYZ sama dengan strike price, jadi ternyata sampai jatuh tempo harganya tetap 1.000 dan strike price-nya kan tadi 1.000. Maka pembeli call option tidak akan melaksanakan opsinya. Jadi si B teman saya ini tentu tidak akan melaksanakan hak belinya. Kenapa ya? Karena dia bisa beli di pasar langsung dengan harga yang sama, kan strike price-nya sama. Maka total nilai portofolio yang dimiliki A adalah 105.000, yaitu 100 lembar saham XYZ senilai 100.000 dan uang sebesar 5.000 yang merupakan hasil penjualan opsi. Jadi saya tetap untung sebesar 5.000 rupiah. Kenapa? Karena posisi saat ini saya masih memiliki portofolio XYZ senilai 100.000 dan saya mendapatkan uang 5.000 dari penjualan kontrak opsi call kepada teman saya. Nah, kerugian maksimal yang diderita oleh teman saya adalah sebesar 5.000 rupiah atas preminya. Gitu. Keuntungan saya adalah saya mendapatkan uang premi 5.000 rupiah atas penjualan opsi pada teman saya. Jadi sampai dua skenario ini, ya, covered call writing strategy itu bisa melindungi nilai portofolio atau memberikan profil keuntungan yang cukup baik bagi investasi A, bagi si investor A. Pada saat harga sahamnya naik dan pada saat harga sahamnya itu sama dengan strike price-nya. Nah, di skenario ketiga, jika harga saham XYZ kurang dari 1.000, tapi lebih besar dari 950, nanti akan saya jelaskan kenapa lebih besar dari 950. Jika harga saham XYZ kurang dari 1.000 tapi lebih besar dari 960, misal 951 sampai 1.000 ya, atau 951 sampai 999, maka pembeli opsi tentu tidak akan melaksanakan opsinya loh. Ya, masa harga saham XYZ katakanlah 955 di pasar, terus si teman saya si B ini mau beli saham XYZ di harga 1.000, kan nggak mungkin. Ya, jadi skenario ini jika harga saham XYZ kurang dari 1.000 tapi tidak lebih besar dari 950 dan pembeli opsi tidak melaksanakan opsinya, maka A akan memperoleh keuntungan tetapi jumlahnya kurang dari 5.000. Ini contohnya, misal harga saham XYZ per lembar pada saat expiration date adalah 960, maka 100 saham XYZ yang dimiliki A nilainya turun menjadi 96.000. Market value-nya itu turun ya. Awalnya 100.000, per lembarnya 1.000 rupiah, 100 lembar.
Karena harga saham EGZ turun menjadi 960, maka market value portofolio A itu turun menjadi 96.000. Sedangkan dari penjualan opsi, A akan memperoleh keuntungan sebesar 5.000. Ya. Maka nilai portofolio yang dimiliki A adalah 101.000 atau profitnya sebesar 1.000. 101 dari mana? Dari 96.000 nilai portofolio A saat ini plus uang penjualan kontra opsi sebesar 5.000. Masih untung, tapi untungnya kurang atau lebih rendah dari premi opsinya 1.000. Ya, jadi tetap masih untung, tetap nggak masalah buat si A. Walaupun harga saham EGZ turun, buat si A nggak masalah. Nah, tapi penurunannya maksimal sampai 950.000. Kenapa? Karena kalau sampai harga saham per lembar itu turun menjadi 950.000 dan pembeli opsi tentunya tidak melaksanakan opsinya, maka A tidak mendapatkan profit apapun. Tapi juga nggak rugi karena BEP. Ya. Total nilai portofolio A tetap 1.000. Dari mana? 950 dikali 100 lembar adalah 95.000. Terus dia dapat uang 5.000 dari penjualan premi. Ya. Maka nilai uang yang dimiliki A saat ini adalah 100.000. Sama dengan biaya yang dikeluarkan A untuk membeli 100 lembar EGZ di harga Rp1.000. Jadi sama. Nah, ini batasnya nih. Ya, ini batas bawahnya si atau profil keuntungan kerugian, profil keuntungan dari si A. Jadi ini batas titik impasnya. Kalau harganya Rp950. Kalau harganya saham XYZ turun lebih rendah lagi, maka si A ini berada dalam kondisi rugi. Gitu. Jadi di dalam strategi covered call writing yang diharapkan oleh orang yang menerapkan strategi ini adalah harga saham itu naik. Harga saham itu naik. Jelas ya. Jadi profilnya dia profil keuntungannya akan bertambah berdasarkan dari harga saham itu naik dengan ambang batasnya adalah senilai nilai preminya. Nah, ini misal harga saham kurang dari 950 ya, dan pembeli opsi tidak melaksanakan opsinya, maka A akan mengalami kerugian. Jadi bukan impas lagi tapi kerugian. Misal harga saham XYZ saat expiration date adalah 900, maka nilai portofolio A hanya bernilai 95.000. Dari mana? Dari 90.900 rupiah dikali 100 lembar dan 5.000 rupiah. Sehingga A akan mengalami kerugian sebesar 5.000. Dia beli saham XYZ seharga 100.000, nilai market value saham XYZ saat ini adalah 95.000. Ya, kondisi paling buruk yang bisa dihadapi oleh A adalah ketika harga saham XYZ jatuh mencapai titik nol. Ya. Walaupun nggak mungkin ya, secara praktikal nggak mungkin, tapi secara teoritis kerugian maksimalnya pada saat titik nol. Tapi kalau kita perhatikan ya, strategi ini memberikan bantalan. Kalau ada investor B yang membeli saham XYZ di harga 100.000, dinilai 100.000 sama dengan si A, tapi si B ini nggak menjual opsi call, maka pada saat harga saham XYZ turun menjadi 990 rupiah aja, dia udah rugi 10.000 kan gitu, udah rugi 1.000, sorry. Tapi si A ini pada saat harga saham XYZ turun menjadi 990, dia belum rugi karena dia masih punya tambahan pendapatan dari penjualan premi opsi. Ya. Jadi kalau dibandingkan antara investor A dan investor B, investor A menerapkan covered call writing strategi, investor B nggak menerapkan strategi apa-apa, cuma memiliki saham XYZ. Investor A dan investor B sama-sama tidak menyukai penurunan harga saham.
ya kan? Karena nilai portofolionya akan turun. Tetapi kalaupun harga sahamnya turun, investor A itu setidaknya punya bantalan lebih, ya, karena dia punya pendapatan dari penjualan premi opsi. Jadi tetap lebih menguntungkan si investor A daripada investor B. Ini cover call rating strategi. Nah, ini profilnya. Jadi titik impasnya pada saat harga saham itu 950, ya, 950. Kemudian keuntungan maksimalnya adalah 5.000. Ini tapi belum mengasumsikan bahwa si A itu menggunakan 5.000 untuk aktivitas investasi yang lainnya. Jadi ini intinya si A dapat premi aja 5.000 terus sudah, maka keuntungan maksimalnya itu 5.000. Tapi garis ini bisa dinaikkan lagi, dinaikkan ke sini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan si A itu menginvestasikan uang hasil penjualan preminya. Nanti bisa ditarik garisnya dinaikkan. Nah, kalau harga sahamnya turun, maka si A ini akan rugi maksimal rugi maksimal sampai titik 0. Gitu. Covered call rating strategy. Next, protective put buying strategi. Strategi ini dilakukan oleh investor yang ingin melindungi portofolio yang dimiliki terhadap risiko penurunan nilai pasar. Jadi sama, mengantisipasi penurunan nilai pasar dengan cara membeli put option terhadap saham yang ada dalam portofolio tersebut. Kalau tadi mengantisipasi penurunan nilai pasar dengan cara menjual call option dan memiliki saham yang sama dengan kontrak call optionnya. Kalau protective put buying strategi, saya punya saham XYZ, saya juga akan membeli put option untuk saham XYZ. Put option itu adalah opsi jual, ya, opsi jual. Jadi saya atau pada saat saya memiliki atau telah membeli kontrak put option, saya punya hak untuk menjual saham yang sesuai dengan kontraknya sebagai saham acuannya di harga tertentu, di harga yang telah disepakati. Supaya pada saat harga saham ini turun, saya tetap bisa menjual di harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Contoh, investor Z mempunyai saham XYZ sebanyak 100 lembar dan harga saham XYZ adalah 1.000, sama kayak tadi ya. Nilai total portofolio yang dimiliki XYZ adalah 100.000. Pada saat itu, put option untuk 100 lembar saham XYZ pada strike price 1.000 dapat dijual pada harga 5.000. Ya, dapat dijual pada harga 5.000 pada saat expiration date. Jadi ini sama semua, datanya sama, cuma ini sifatnya adalah opsinya adalah opsi put. Jadi selain punya saham XYZ, saya juga punya opsi put untuk saham XYZ. Jangan sampai kebalik ya, call sama put. Skenarionya, jika saham XYZ per lembar lebih besar dari 1.050, maka Z tidak akan melaksanakan opsinya. Z itu saya, ya kan? Saya punya saham XYZ. Saya belinya di harga 1.000. Ya. Saya juga punya opsi untuk menjual saham XYZ di harga 1.000. Masa pada saat harga saham XYZ itu menjadi 1.050, terus opsinya saya lakukan. Nih, saya jual di harga 1.000, itu kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya. Sebagai contoh, harga saham XYZ di pasar ternyata 1.100, maka nilai pasar dari 100 lembar yang dimiliki adalah menjadi 110.000.
Sehingga keuntungan yang diperoleh Z adalah selisih nilai pasar saham yang dimiliki pada saat expiration date dengan sebelumnya dikurangi harga opsi. Ya. Jadi nilai saham XYZ saya sekarang menjadi 110.000. Saya beli XYZ dengan senilai 100.000. Saya beli kontrak opsi put seharga 5.000. Maka saya masih untung sebesar 5.000. Gitu. Ya. Jadi masih bisa untung. Ya. Cuma kalau kita bandingkan ya, Pak, kalau ini kita nggak beli opsi beli, kan kita nggak perlu bayar 5.000. Maka keuntungan kita kan harusnya bisa naik menjadi 10.000. Benar. Jadi kalau dibandingkan dengan investor Y yang membeli saham XYZ seharga 1.000 rupiah, terus sekarang harganya di 1.100, maka keuntungan si investor Y ini sekarang adalah 10.000 rupiah karena dia nggak bayar kontrak preminya. Tapi kan tujuan dari memiliki atau membeli put option itu bukan pada saat harga naik, tapi untuk melindungi nilai portofolionya pada saat harga itu turun. Ya. Nah itu yang disebut sebagai hedging, ya. Disebut sebagai hedging. Si investor Y nggak akan punya hedging kalau dia cuma punya saham XYZ tanpa punya kontrak put. Jika harga saham XYZ sama dengan 1.050, maka Z tidak memperoleh keuntungan atau kerugian. Kenapa? Ini yang poin kedua, kenapa coba? Z tidak akan memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat harga saham XYZ itu sama dengan 1.050. Jadi akan BEP. Kenapa? Karena nilai portofolionya sekarang menjadi 105.000 dikurangi 100.000 untuk membeli saham XYZ, dikurangi 5.000 untuk membeli kontrak opsi put. Jadinya 105.000 kurangi 100.000 dikurangi 5.000 adalah 0. Jelas ya. Z akan mengalami kerugian jika saham XYZ kurang dari 1.050 tetapi lebih besar dari 1.000. Misal harga saham saat expiration date adalah 120.000, maka Z akan mengalami kerugian sebesar 3.000. Dari mana? Dari 1.020 atau 100.200 dikurangi 100.000 rupiah dari modal untuk membeli saham XYZ dikurangi 5.000. Jadi 102.000 dikurangi 100.000 dikurangi 5.000, maka dia akan rugi sebesar 3.000. Itu opsinya kalau harga saham XYZ ternyata di antara 1.050 dan 1.000. Jika harga saham XYZ di bawah 1.000, maka dapat dipastikan investor akan melaksanakan opsinya. Ya. Sehingga tetap memperoleh 100 rupiah per lembar untuk 100 lembar saham atau nilainya tetap 1.000. Kerugian yang diderita Z adalah sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk membeli put option yaitu 5.000 rupiah. Misal harganya ekstrim ya, harga XYZ ekstrim jadi 500 rupiah per lembar saham. Kalau si Z ini tidak memiliki opsi put, maka nilai portofolio Z itu adalah sebesar 50.000 rupiah. Awalnya 100.000 menjadi 50.000 rupiah. Kalau dijual, maka dia dapat uangnya 50.000 rupiah. Tetapi karena si Z ini punya opsi jual, ya, opsi jual di harga 1.000, maka walaupun harga saham XYZ itu turun menjadi 500 rupiah, si investor ini tetap bisa menjaga nilai portofolionya di harga 100
dengan cara mengeksekusi opsi belinya. Ya. Wah, harga saham saya turun nih menjadi Rp500, ya kan? Yang saya lakukan karena saya memiliki put option, saya akan mengexercise hak opsi jual saya di harga Rp1.000. Karena tadi strike price-nya atau exercise price-nya kan Rp1.000. Ya. Saya jual, kontra opsi jualnya saya eksekusi. Saya jual saham XYZ saya ke teman saya senilai 100.000. Yang rugi teman saya. Ya, jadi ini manfaat dari memiliki opsi put pada saat harga saham itu turun. Nah ini, pada saat harga turun, kerugian maksimalnya itu hanya sebesar 5.000. Hanya sebesar pembelian premi opsinya. Hanya sebesar pembelian premi opsinya. Jelas ya, protective put buying strategy. Berikutnya ada yang namanya straddle strategy. Kalau hedge strategy, secara sederhana, kita punya saham XYZ, kita punya saham XYZ plus menjual opsi call, dan kita punya saham XYZ plus membeli opsi put. Ya, jadi kalau hedge strategi ini, kita punya sahamnya plus satu kontra opsinya. Gitu. Kalau straddle strategi dilakukan dengan cara membeli atau menjual baik call option maupun put option yang mempunyai saham patokan, expiration date, dan strike price yang sama. Jadi kalau hedge strategi kita kan cuma beli opsi put atau opsi call, atau jual opsi put atau opsi call kan gitu kan. Tapi kalau straddle strategi kita punya semuanya. Ya. Contohnya long straddle, investor akan membeli put dan call option, dibeli semuanya. Yang short straddle, investor akan menjual kedua opsi tersebut, akan menjual put dan call option. Jadi kalau long straddle ini investor atau saya, kalau saya menerapkan long straddle berarti saya ini posisinya punya kontrak put dan kontrak call yang bisa saya eksekusi. Saya barusan beli. Ya kan? Kalau saya menerapkan short straddle, maka saya punya opsi put dan opsi call yang akan saya jual. Gitu ya. Strategi long straddle akan memberikan keuntungan jika terjadi pergerakan harga saham yang memadai baik untuk kenaikan maupun penurunan harga. Jadi long straddle ini bisa benar-benar memberikan bantalan pada saat harga saham naik maupun harga saham turun. Ya. Jadi investor dapat menerapkan long strategi dengan cara membeli call dan put option terhadap saham XYZ dengan syarat kedua opsi tersebut harus mempunyai jangka waktu dan nilai strike price yang sama. Misalnya kedua opsi tersebut mempunyai strike price sebesar 1.000 dan expiration date-nya 1 bulan. Jadi kedua opsi tersebut punya kriteria yang sama. Kedua opsi tersebut pada saat dibeli diasumsikan sedang berada pada posisi at the money. Ya. Jadi di dalam kontra opsi nanti ada beberapa istilah: at the money, in the money, dan out the money. At the money itu kondisi pada saat harga saham saat ini sama dengan strike price-nya. Ya. In the money itu pada saat harga saham itu di atas strike price-nya menurut call option. Jadi kalau call option in the money-nya itu terjadi pada saat harga saham berada di atas strike price. Jadi harga sahamnya 1.500, saya bisa membeli di harga 1.000. Itu call option in the money.
Ya. Kalau put option in the money-nya terjadi pada saat harga saham berada di bawah strike price. Harga saham 500, saya pun punya kontrak opsi jual dengan strike price 1000. Berarti saya bisa menjual di harga 1000. Nah, itu berarti in the money-nya put option. Agak kebalik ya. Nanti silahkan dicermati lagi. In the money-nya call option dan in the money-nya put option. Nah, out the money-nya put option dan out the money-nya call option berarti kebalikannya sih in the money-nya. Kemudian jangan lupa pada saat kita menerapkan strategi straddle, karena kita harus memiliki dua kontra opsi, put option dan call option, maka kita harus mengeluarkan 2 kali biaya untuk membeli preminya. Ya kan? Di sini ceritanya harga preminya adalah 50 dan 25 untuk call option dan put option. Berarti kerugian maksimal kita berapa? Kalau out the money semua, kerugian maksimalnya adalah sebesar premi. Gitu. Ini kerugian maksimalnya. Kerugian maksimalnya adalah atau terjadi pada saat ya, at the money. Kerugian dari long straddle, kerugian maksimal dari long straddle itu terjadi pada saat exercise price sama dengan harga sahamnya 1000. Jadi exercise price put option dan call optionnya 1000, harga saham XYZ juga 1000. Maka pada saat itulah investor yang menerapkan long straddle akan menderita kerugian maksimal, yaitu sebesar Rp75. Rp75 dari mana? Dari membeli atau membayar premi untuk call option 50 dan membayar premi untuk put option 25. Nih. Pada saat harga naik, harga saham XYZ naik, maka keuntungan investor akan maksimal, tidak terhingga. Pada saat harga turun, keuntungan investor juga akan tidak terhingga sampai di reject. Kok bisa? Ya kan? Karena pada saat harga saham ini naik, dan investor ini punya dua opsi, opsi beli dan opsi jual, maka dia akan mengeksekusi opsi belinya. Ya. Harganya naik menjadi 1.500. Maka call optionnya saya exercise, saya laksanakan di harga 1000. Berarti saya bisa membeli saham XZ di harga 1000. Ya, di harga 1000, padahal harga pasarnya 1.500. Put optionnya biarin ya. Put optionnya biarin. Karena harganya kan naik. Sebaliknya, pada saat harga saham itu turun, keuntungannya juga bisa maksimal. Ya. Pada saat harga turun, misal menjadi 900 rupiah, ya, saya akan melaksanakan put option saya. Saya bisa menjual saham XYZ ini di harga 1000, padahal harga pasarnya 900 rupiah. Saya untung. Call optionnya tidak usah apa-apakan, dibiarin aja. Gitu. Gitu ya. Jadi ini strategi yang lebih aman lagi nih ceritanya. Karena mau naik mau turun, kerugian maksimalnya cuma sebesar premi. Gitu. Jelas ya, ini saya rasa lebih mudah dipahami daripada yang hedge strategi ya, yang covered call writing sama protective put. Intinya ini lebih aman. Mau turun, mau naik, semuanya udah diantisipasi. Kemudian short straddle, strategi ini dilakukan oleh investor yang mempunyai estimasi bahwa pergerakan harga saham tidak terlalu besar atau harga saham relatif tidak berubah. Jadi ini ceritanya volatilitas sahamnya itu lebih rendah gitu ya. Dengan menggunakan contoh yang sama seperti strategi long straddle, X mempunyai estimasi bahwa harga saham XYZ akan mengalami pergerakan tetapi tidak akan mencapai harga di atas 1075 atau di bawah 925.
Kenapa cut off-nya 1075 dan 925 kalau kita lihat ya. Pada saat harga itu menjadi 1075, maka si investor ini berada dalam kondisi BEP ya. Berada dalam kondisi BEP. 1075 kalau dia punya 100 lembar, berarti kalau dijual dia dapat uang 107.500. Dia sebelumnya udah punya saham XYZ, beli di harga 100.000. Ya kan? Kemudian dia beli opsi 50 plus 25 yaitu 75. 75 kali 100 adalah 7.500. Berarti 107.500 dikurangi 100.000 dikurangi 7.500. Maka dia break even. Begitu juga 925. Pada saat harga saham itu turun menjadi 925, ya, pada saat harga saham itu turun menjadi 925, si investor ini akan break even. 925 kalau dijual berarti 92.500 dikurangi 7.500 dikurangi 100.000 break even. Ya, break even. Jadi ceritanya ini long straddle ini diterapkan di kondisi market yang sangat volatil. Ya. Kalau mau turun, turunnya jangan nanggung, jangan sampai 925. Sampai 500 rupiah juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau mau naik, naiknya jangan nanggung. Naiknya maksimal dong sampai 2.500 itu misalnya gitu. Ya, biar keuntungannya tambah panjang. Ya, jadi long straddle ini diterapkan pada saat kondisi pasar itu sangat volatil atau kondisi saham yang menjadi acuan itu volatil. Sedangkan yang short straddle itu fokusnya pada saat kondisi pasar tidak volatil. Karena profil keuntungan dari short straddle itu kan menjual put option dan call option. Ya, profil keuntungannya kan maksimal cuma sebesar ini preminya, jadi sebatas ini. Ya, sebatas ini. Pada saat harga sahamnya sangat tinggi atau sangat rendah, maka si penjual call option maupun put optionnya juga akan menderita kerugian yang sangat tinggi juga. Gitu. Jadi ini sangat situasional ya penerapan long straddle dan short straddle. Saya ulangi, long straddle itu kondisi pada saat investor membeli opsi put dan opsi call. Short straddle itu pada saat investor menjual opsi put dan opsi call. Punya tujuan yang berbeda-beda, konteks penerapannya juga harus berbeda. Long straddle itu pada saat kondisi market volatil atau kondisi harga saham itu volatil diterapkan pada saat diterapkan di saham yang sangat volatil, sedangkan short straddle itu diterapkan di saham yang relatif lebih stabil. Itu. Kemudian kombinasi ya, ini biasanya kalau strategi-strategi selalu ada kombinasi. Ini jalan tengah, win-win solution. Tuh. Nanti bisa dibaca sendiri ini. Kemudian penilaian opsi. Nah, jadi kalau tadi udah strategi, sekarang adalah menilai opsi. Penilaian opsi ini gunanya untuk menghitung nilai premi, menghitung nilai intrinsik atau nilai teoritis premi opsi. Jadi si premi opsi yang dari tadi disebutkan Rp5.000, Rp50, Rp25, itu kan mungkin akan muncul pertanyaan itu harganya muncul dari mana? Apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya harga opsi? Apakah karakteristik harga opsi call dengan karakteristik harga opsi put itu sama? Ya, ini akan dibahas di penilaian opsi. Nilai intrinsik ya. Nilai intrinsik adalah nilai yang teoritis ya, nilai buku, nilai sebenarnya, bukan beda dengan market price ya. Market price itu sudah ada faktor
subjektivitas dari investor. Tapi kalau intrinsik itu ya nilai yang melekat di instrumennya. Jadi kalau saya punya handphone, nilai intrinsiknya itu ya nilai produksinya. Bahannya ini berapa, ini layarnya ini harganya, biaya produksinya berapa, baterainya biaya produksinya berapa, dijumlah-jumlah jadi nilai intrinsik. Misal iPhone kan banyak yang ngomong, nilai produksinya tuh paling 3 juta, 4 juta. Nah itu nilai intrinsiknya. Tapi market price-nya atau retail price-nya tuh lebih dari itu. Nah ini yang dibahas adalah nilai intrinsik. Ini out the money, at the money, dan in the money nanti dibaca sendiri. Ini ya istilahnya. In the money, out the money, at the money. Seperti yang saya jelaskan tadi. Silahkan dipahami sendiri. Siapa tahu keluar waktu ujian. Ya kan? Yang kayak gini tuh punya potensi keluar yang lumayan tinggi. Apalagi kalau ujiannya pilihan ganda. Nah, faktor yang mempengaruhi harga opsi. Yang pertama tentu harga saham yang dijadikan patokan. Nah, harga sahamnya naik, nilai atau pada saat harga saham naik, maka premi opsi call akan naik. Pada saat harga saham turun, maka harga atau premi opsi put akan naik. Kayak gitu, itu kan beda. Strike price yang diterapkan, expiration date dari opsi, volatilitas harga saham yang diharapkan selama umur opsi. Nah ini dampaknya ya. Cara baca tabel ini adalah dampak adanya peningkatan pada masing-masing faktor tersebut. Jadi kalau harga saham itu naik, harga saham yang dijadikan patokan itu naik, ya, maka harga call option akan meningkat dan harga put option akan menurun. Nah, apa ini logikanya gimana? Ya, coba dipikirkan bersama. Sekali lagi, call option itu strategi yang atau opsi yang diminati atau dibeli pada saat investor yakin harga saham akan naik. Ya. Atau kondisi pasar itu akan berada dalam kondisi bullish. Bullish. Kenapa? Karena supaya saya pemilik call option bisa membeli di harga yang lebih murah daripada harga pasar. Maka kalau harga saham naik, harga call option akan naik. Sedangkan harga put option akan turun karena put option ini opsi yang digunakan untuk lindung nilai pada saat kondisi pasar itu menurun. Ya. Nanti coba dibikin oret-oretan deh biar lebih gampang ya. Kalau harga sahamnya 1000, strike price-nya 1000, terus harga sahamnya naik menjadi 1200. Kalau saya punya call option ini rugi atau untung kayak gitu. Dilaksanakan apa enggak? Kemudian strike price. Pada saat strike price itu semakin tinggi, maka harga call option itu akan turun. Contoh, saya punya 2 opsi call atas saham yang sama. Ya, opsi call 1, opsi call 2 untuk saham A. Ya. Harga saham A saat ini adalah 1000. Exercise price-nya opsi call 1 adalah Rp1.000 dan exercise price-nya opsi call 2 adalah 1.500. Saya ulangi, saya punya 2 opsi call untuk saham yang sama, saham A. Harga saham A adalah 1000. Exercise price-nya opsi call 1 adalah Rp1.000. Exercise price-nya untuk opsi call nomor 2 adalah 1.500. Kalau kalian disuruh milih, mana yang akan kalian beli? Logikanya pasti yang opsi call 1. Kenapa? Karena kan harga pasar A kan sekarang 1000. Supaya opsi call 1 ini untung, harga pasar A cuma perlu naik menjadi di atas 1000. 1100, 1010, 1200 dan
Sedangkan untuk opsi call, pemegang opsi call 2 supaya untung, kita harus berharap saham A itu naiknya lebih dari 1.500. Karena exercise price-nya dari opsi call 2 itu kan 1.500. Kalau harga saham A itu menjadi 1.100, ya pemegang opsi call 2 belum untung. Pemegang opsi call 1 sudah untung. Kalau harga sahamnya naik menjadi 1.400, pemegang opsi call 2 juga belum untung. Pemegang opsi call 1 sudah untung dari tadi. Nah, baru pada saat harga saham A menjadi 1.600, pemegang opsi call 1 untung, pemegang opsi call 2 untung, tapi untungnya lebih banyak pemegang opsi call 1 yang strike price-nya lebih rendah. Maka pada saat harga strike price itu naik, opsi call itu akan turun harganya. Harga dari opsi put akan naik. Nah, expiration date dan volatilitas. Ya. Semakin lama kontrak opsinya, maka premi opsi call dan premi opsi put akan semakin tinggi. Semakin volatilitas pasarnya, maka harga premi opsi call dan opsi put akan semakin tinggi. Poin nomor 4 itu intinya menegaskan bahwa opsi call dan opsi put itu cocok untuk spekulasi karena digunakan atau value-nya akan meningkat pada saat volatilitas harga saham atau pasar itu tinggi. Ya. Kalau harganya itu relatif stabil, kita mencari margin antara strike price dengan harga sahamnya kan akan lebih sulit. Ya. Strike price-nya 1.000, harga saham A 1.000. Ya. Harga saham A itu ternyata sampai jatuh tempo 1.000 terus, misalnya kayak gitu ya. Misal ekstrimnya 1.000 terus, ya kan nggak bakal untung. Ya. Begitu juga expiration date. Semakin lama jangka waktu dari kontrak opsinya, maka semakin memberikan opportunity untuk terjadinya in the money, baik call option maupun put option. Apalagi kalau opsinya itu dijual menggunakan kontrak opsi Amerika yang bisa dieksekusi sewaktu-waktu. Saya yakin pun harga kontrak opsi Amerika secara rata-rata akan lebih mahal daripada harga kontrak opsi Eropa. Karena Eropa fiturnya terbatas, cuma bisa dieksekusi di akhir periode. Kemudian cara menghitung nilai opsi yaitu bisa menggunakan dengan modelnya Black and Scholes. Bacanya Black and Scholes ya, bukan Black and Scholes ya. Habis les, bukan Scholes, Scholes. Jadi di dalam model Black and Scholes nanti ada 5 variabel yang akan digunakan untuk menentukan nilai intrinsik premi. Harga saham, strike price, expiration date, tingkat bunga, dan volatilitas harga saham. Ini sifatnya cukup kalian mengetahui aja. Ya, kan saya minta untuk melakukan analisis menggunakan model ini karena kalau ada manajemen investasi lanjutan, nah baru dibahas lebih dalam. Tapi karena cuma ada manajemen investasi, ya udah cukup. Tujuan pembelajaran model Black and Scholes adalah mahasiswa mengetahui, mahasiswa mampu menjelaskan, mampu mendeskripsikan. Bukan mahasiswa mampu menganalisis menggunakan model Black and Scholes belum sampai situ. Nah, kalau dari rumusnya aja udah tahu kan kenapa ini nggak saya tuntut untuk sampai analisis ya. Jadi C ini adalah harga atau premi opsi call. Premi opsi call dipengaruhi atau dihitung menggunakan S besar adalah harga saham, dikali ND1. Bukan NDXK, bukan ND1. ND1 ini adalah nilai distribusi normal dari D1. Jadi nanti kita cari D1-nya dulu. Nah, nyari D1-nya pakai ini. D1-nya pakai ini. Len S per X, S besar ya. Ini harga saham dibagi X yaitu strike price ditambah R. R itu adalah tingkat bunga bebas resiko. Bisa menggunakan 7 days reverse repo rate.
ditambah 0,5 S kuadrat, ini adalah varians ya. S kuadrat di sini varians, jadi standar deviasi dipangkat 2 dikali T. T ini sisa waktu dari penghitungan, sisa waktu expiration date-nya, dimulai dari waktu penghitungan sampai jatuh tempo yang dinyatakan dalam tahun. Jadi 0,5 tahun itu artinya 356 hari dibagi 2. Hari dalam setahun 352, 356. Ya. Dibagi S akar T ya. Standar deviasi akar T dikurangi X. Ini X adalah strike price dikali error pangkat minus RT. Ini kalau di kalkulator bisa kalian langsung masukkan. R adalah tingkat bunga bebas risiko, T adalah periode waktu dalam tahun, dikali nilai distribusi normal dari D2. D2 itu adalah D1 dikurangi S standar deviasi akar T. Nah, ini contohnya, ada strike price 1000, expiration date-nya adalah 183 hari, setengah tahun, 0,5 tahun. Harga saham sekarang atau S besar adalah 1045. Volatilitas harga yang diharapkan adalah standar deviasi 0,25. Jadi kalau kalian diminta menghitung, harus dicari dulu standar deviasinya. Terus tingkat bunga bebas risiko adalah 10%. Nah, kemudian tinggal dimasukkan di rumus. Cari D1 dulu, ketemu 0, ini salah ya. 0,6021 bukan 60, bukan 6201. 0,6021 D1. Kemudian D2 adalah 0,6021 dikurangi standar deviasi dikali akar T, ketemu 0,443. Nah, kita masukkan N 0,602 di dalam tabel distribusi normal. Caranya adalah gini ya, kalau kalian belum tahu ya, saya tunjukkan. Ini adalah tabel distribusi normal. Tadi 0,6021 ya. Nah, berarti di sini 0,6. Kemudian kita cari yang mendekati ya. Sekitar inilah. Ini 0,267629. Nah, ini 0,02. Atau di sini ya. 0, yang ini ding, kalau ini 0,62 ya, 0,62. Tadi kan 0,6021. Berarti yang ini. Yang ini 0,274253. Kemudian kalau udah ya. Kalau udah kita buka kalkulator. 1 dikurangi 0,274253. 0,274253. Ketemu 0,72574. Nah, ini kan 0,72574. Gitu. Caranya gitu ya. Begitu juga yang ini 0,443. Berarti kita cari dulu nilai distribusinya 0,443, 0,4. Kemudian kolomnya berarti yang ini 0,4, 0,44, 0,40 atau 0,4, gimana sih ini bacanya? 445 gitu ya. Antara yang ini atau yang sebelahnya. Misal ini aja. 0,328160. Kita pindahkan di sini. 1 dikurangi 0, lupa kan? 328160. 28160. 0,67184. Nah, 0,67 ya, mirip lah ya. Ini 6700, itu 67184. Ketemu, dimasukkan di sini nilainya ND1 dan ND2-nya, ketemu nilai intrinsic call
optionnya adalah 121,04. Caranya gitu. Nanti silahkan dibaca-baca lagi. Nah, ini ilustrasi kalau ada perubahan variabel, misal volatilitasnya bertambah, maka nilainya akan berubah juga, akan lebih mahal kalau opsinya. Semakin volatil, maka harga premi ini akan semakin mahal karena semakin diminati. Maka ini kan ceritanya kan volatilitasnya naik nih dari tadi 0,2 atau 0,25, sekarang jadi 0,4. C-nya tadi 120, sekarang jadi 164. Itu membuktikan yang awal tadi, tabel yang awal, bahwa semakin tinggi volatilitas, semakin tinggi harga premi. Nah, untuk mendapatkan nilai intrinsik put option, kalau tadi kan kita cuma ngitung nilai intrinsik call option. Nah, untuk mendapatkan nilai intrinsik put option, kita butuh data ini. Harga put option dikurangi harga put call option dikurangi nilai sekarang dari strike price tambah nilai sekarang dari dividen dikurangi harga saham. Rumusnya jadinya seperti ini. Untuk mendapatkan nilai intrinsik dari put, kita butuh nilai intrinsik dari call. Jadi harus dihitung dulu, nggak bisa langsung dapat nilai put tanpa mencari call-nya. Nah, tinggal dimasuk-masukkan ya. Tuh. Ini contohnya bisa dibaca sendiri, ketemunya adalah 27,27. Terima kasih. Itu aja ya. Jadi itu adalah materi kita untuk opsi. Minggu lalu kita udah membahas mengenai konsep dan definisi, sekarang kita barusan membahas mengenai strategi investasi dan strategi investasi menggunakan opsi dan apa tadi? Penilaian opsi. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti ini adalah materi investasi kita yang terakhir. Jadi silahkan dipersiapkan untuk ujiannya. Dari materi setelah MIT, nggak banyak kan? Jadi materi setelah MIT sampai sekarang nggak banyak. Kemudian nanti ujiannya mungkin menggunakan pilihan ganda seperti kemarin, menggunakan quizzes lagi. Dan waktunya akan saya beritahukan lebih lanjut. Kemungkinan nggak akan di awal minggu ya, jadi mungkin di pertengahan atau di akhir minggu pertama ujian. Jadi biar kalian punya waktu untuk mempersiapkan. Itu aja.